Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Eva Privat kali ini membuat sebuah video terkait dengan bagaimana menjawab esai nomor 1 eh, Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2023. Kali ini sudah masuk ke part yang kedua. Part yang kedua kali ini kita akan membahas soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 untuk esai itu terbagi atas 3 bagian, yaitu 1.1, 1.2, dan 1.3. Ya. Namun bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan video dari channel Eva Privat, dipersilakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen agar lebih banyak lagi teman-teman yang memperoleh manfaat dari video kami. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya gambaran untuk soal nomor 1 ya. Pertanyaan sebenarnya cuma ada satu ya. Apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak ya? Tapi satu ini dibagi-bagi menjadi 1.1, kemudian ada 1.2 ya, kemudian ada 1.3 ya. Saya perlu menginformasikan bahwa membagikan soal ini saya pikir tidak terlalu tidak ada larangan ya, karena siapapun yang mendaftar guru penggerak itu bisa melihat soal-soal ini ya, siapapun ya. Yang jadi persoalan adalah jawaban yang akan kita bagikan itu tergantung pada jawaban teman-teman. Tapi untuk kali ini saya akan memberikan jawaban sesuai dengan persepsi saya ya. Nah, oke, berdasarkan tentu saja pengalaman-pengalaman yang juga sudah saya lalui ya. Oke, kita langsung melihat untuk pertanyaan nomor 1 ya. Apa yang motivasi Anda untuk menjadi guru penggerak? Apa yang sudah Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Ya, jadi ini ada dua pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang motivasi? Kemudian apa yang sudah dilakukan ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau teman-teman menonton video part 1 ya, disarankan untuk nonton video part 1, nonton video part 1, video part 1, part 1. Tujuannya untuk mengetahui kompetensi apa yang ditanyakan ya. Kompetensi apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Untuk kompetensi yang ditanyakan berdasarkan soal ini ya, dengan mudah kita bisa pahami bahwa yang ditanyakan ini adalah terkait dengan misi ya dan tujuan. Nah, misi dan tujuan itu untuk menjadi seorang guru itu jawabannya ini ya, bahwa yang dianggap memiliki misi dan tujuan untuk menjadi seorang guru adalah kandidat yang memiliki panggilan jiwa ya untuk melayani sebagai pengajar dan sudah berkontribusi dalam mewujudkannya dalam tindakan yang konkret ya, seperti itu ya. Jadi panggilan jiwanya itu ini dilambangkan dengan motivasi, kemudian apa yang sudah dilakukan itu ditandai dengan tindakan konkret. Nah, bagaimana menjawabnya ya, ini sekali lagi berdasarkan pengalaman saya ya. Oke, ini potong tadi ya. Nah, ini disebutkan di sini. Yang motivasi saya untuk menjadi seorang penggerak adalah keinginan saya untuk berbagi, bukan hanya sekedar kepada siswa, tapi juga kepada rekan-rekan guru yang lain atau cakupan yang lebih luas, ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya belum tergambar di sini bahwa ada panggilan jiwa ya. Belum ada bukti bahwa ada panggilan jiwa sampai di sini. Tapi setelah kita berikan contoh ya, salah satu contohnya adalah saya pernah menjadi guru honorer selama 2 tahun. Nah, gajinya kecil, tetapi saya tetap bertahan. Walaupun sebenarnya ada peluang untuk saya mencari pekerjaan selain guru, bisa ditambahi di sini yang punya pendapatan lebih. Nah, pendapatan lebih. Nah, bukti bahwa dia terpanggil untuk menjadi pengajar itu dia tidak mencari pekerjaan lain meskipun ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini artinya dia punya panggilan jiwa gitu ya. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan? Nah, salah satunya yang sudah dilakukan itu ya menjadi guru honorer tadi ya gitu ya. Nah, jadi selain sudah menjadi guru honorer tadi, yang saya lakukan kadang saya memberikan pelajaran tambahan di luar jam mengajar saya jika ada siswa yang membutuhkan atau nilainya masih rendah. Nah, hal lain, saya juga aktif belajar hal-hal baru terkait model atau metode dan strategi pembelajaran. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, saran saya kepada teman-teman yang sedang melakukan pendaftaran guru penggerak angkatan ke-11 ini, jangan terlalu panjang kalimatnya ya. Itu capek juga itu asesor untuk membacanya pasti ya, pasti itu ya. Dan itu moodnya itu bisa berubah ya. Tul dijawab saja apa yang ditanyakan gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk soal nomor 1, apa yang motivasi dan apa yang sudah dilakukan cukup ya, cukup seperti itu saja ya. Teman-teman tolong nanti kalau membuat
Ceritanya itu sesuai pengalamannya ya, jangan ditulis apa yang saya tuliskan ini gitu, karena apa yang saya tuliskan ini berdasarkan pengalaman saya ya, seperti itu ya. Kemudian untuk 1.2, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai seorang guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya ya. Nah, ini juga masih terkait dengan kompetensi, misi dan tujuan. Misi dan tujuan ya. Jadi selain terpanggil untuk menjadi pengajar ya, maka kita juga harus memiliki kelebihan yang menunjang sebagai seorang pengajar ya. Termotivasi saja tidak cukup ya untuk menjadi guru profesional atau guru penggerak ya, harus memiliki kelebihan yang menunjang ya. Nah, ini pertanyaan untuk 1.2. Kemudian selanjutnya, saya tadi mengatakan bahwa ini harus berdasarkan pengalaman ya. Nah, menjawabnya semua harus berdasarkan pengalaman. Nah, contoh kelebihan yang harus dimiliki yang menunjang sebagai seorang pengajar. Nah, ini. Nah, di sini bolehlah dibuka pengantarnya terserah apa saja ya, tapi di sini saya tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi kelebihan yang saya miliki untuk mendukung peran sebagai seorang guru adalah satu ya, saya mampu mengelola kelas. Nah, ini guru harus punya kemampuan ini ya, baik dalam pengaturan meja, kursi maupun siswa jika ada siswa yang ribut, itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memiliki sifat penyabar atau tidak mudah marah dalam menghadapi peserta didik. Nah, ini juga penting karena kalau gurunya tidak penyabar atau mudah marah ya bisa-bisa berakhir di sel lagi gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, saya senang dalam mengulang kembali materi pembelajaran ya. Jika ada yang belum mengerti, bahkan jika itu berada di luar jam pembelajaran. Oke. Boleh tambahkan juga yang keempat ya. Sesuai dengan karakteristik Bapak Ibu ya. Misalkan saya senang dengan anak-anak ya. Saya senang dengan anak-anak. Nah, ini misalkan untuk anak SD, guru SD dan seterusnya ya. Ini juga mendukung gitu karena kalau kita senang dengan anak-anak terus mengajar di TK atau mengajar SD kelas 1 ya, itu akan susah ya. Seperti itu. Ini beberapa contoh ya yang mendukung dan menunjang. Kemudian satu lagi untuk 1.3 ya. 1.3 ini ya. 1.3 ini kalau kita baca ya, ini terkait dengan sekali lagi terkait silakan nanti dibaca video part 1-nya ya, ini terkait dengan memulai tindakan. Nah, memulai tindakan ya. Seperti itu. Nah, untuk semua kompetensi kecuali misi dan tujuan ya, itu dijawab dengan menggunakan konsep STAR ya. Ada yang kita sebut dengan konsep STAR. Saya tulis begini. STAR. Seperti itu ya. Nah, STAR ini adalah singkatan dari situation atau task ya, situasi atau tugas ya. Kemudian ini adalah action atau tindakan. Kemudian yang ini adalah result. Results ya, results atau hasil ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini semua harus dijawab berdasarkan pengalaman ya. Sekali lagi pengalaman. Oke, coba kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan sebenarnya sudah mengarahkan ya. Berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang berikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang menurut Anda melakukan tersebut? Jawaban Anda harus mencakup waktu kejadian. Nah, waktu kejadian ini itu sebenarnya menceritakan situation and task. Kapan gitu? Apa situasinya pada saat itu? Ya. Kemudian dampak yang dimaksud di sini adalah hasil atau result ya. Kemudian yang terakhir, upaya apa yang Anda lakukan? Nah, ini adalah action atau tindakan. Nah, jadi sudah diarahkan sebenarnya untuk mengikuti ini, STAR. Ya. Nah, memulai tindakan ini sendiri ya, kalau kompetensi memulai tindakan itu cirinya adalah ada inovasi. Ya. Atau ada ide. Ya, ini sudah ada juga di sini. Ya, sorry. Inovasi. Ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana contoh menjawabnya? Nah, seperti ini ya, situasinya atau teksnya. Tapi kalau nanti menjawab di esainya jangan ditulis ini ya, enggak usah nulis ini ya, langsung saja gitu.
Pada tahun misalkan ya, di sini saya tulis pada tahun 2022 atau tepatnya 1 tahun setelah diterima menjadi guru CPNS di SMP 3 Tangerang Selatan, saya menyadari bahwa terkadang banyak sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah. Melihat hal ini, saya mempunyai ide untuk memprogramkan pengelolaan bank sampah kepada warga sekolah. Nah, ini situasinya. Situasinya atau masalahnya ada sampah yang menumpuk, kemudian idenya adalah pengelolaan bank sampah. Seperti itu, ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Nah, setelah situation task-nya kita pindah ke action-nya. Sekali lagi jangan menulis action ya atau tindakannya ya. Tulis saja langsung ya. Nggak usah ditulis satu-satu juga, bisa langsung digabung semua ke sana gitu ya. Yang pertama dilakukan, saya menemui kepala sekolah untuk menyampaikan ide yang ada di benak saya terkait pengolahan bank sampah. Kepala sekolah merespon baik ya dan meminta saya untuk menjadi penanggung jawab kegiatan ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya berkoordinasi dengan beberapa orang guru sebagai upaya untuk mensosialisasikan program ini kepada siswa-siswa di sekolah. Oke. Kemudian saya secara mandiri juga mulai menyampaikan kepada warga sekolah, baik dalam forum formal dan non formal sebagai upaya mensukseskan program ini ya. Jadi jelas apa saja yang dilakukan atau tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan ya. Kemudian yang terakhir, saya bekerja sama dengan para pemulung di sekitar sekolah agar dapat mengambil sampah yang telah tersortir dan terkumpul sesuai dengan jenis sampahnya ya. Nah itu boleh saja lebih banyak lagi ya, boleh saja 5 atau 6 tergantung masalah atau situasi berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ya. Ini kan hanya pengalaman saya sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, hasilnya alhamdulillah selama 6 bulan program berjalan sudah tidak ada sampah yang menumpuk. Artinya hasilnya positif ya. Karena siswa juga mulai termotivasi untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan di tempat yang disediakan ya. Jadi demikian video dari channel Five Privat terkait dengan menjawab esai nomor 1, esai PGP nomor 1, pendidikan guru penggerak ya, nomor 1. Ya, nomor 1 ini ada 1.1, 1.2, dan 1.3. Dari tadi penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa 1.1 dan 1.2 ini adalah misi, tujuan, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah memulai tindakan. Ya, baik, seperti itu. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe, lonceng untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan video part berikutnya yang akan membahas terkait dengan bagaimana menjawab soal esai nomor 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.